Hai semuanya, selamat datang di vlog aku. Sekarang aku lagi ada di Museum Sri Baduga Bandung, tempat yang nyimpen banyak banget peninggalan sejarah dan budaya, khususnya budaya Sunda. Nah, sambil keliling, aku mau ajak kalian ngobrol soal gimana sih kita bisa tahu suatu spesies itu punya budaya atau enggak. Yuk, ikut aku. Kalau kita bicara soal budaya, sebenarnya ada beberapa kriteria penting untuk menentukan apakah suatu spesies punya budaya. Yang pertama, adanya perbedaan perilaku antar kelompok yang diwariskan secara sosial, bukan karena faktor genetik. Kedua, penggunaan dan pembuatan alat yang diajarkan turun-temurun. Ketiga, adanya tradisi sosial dan kebiasaan makan yang berbeda. Dan terakhir, kemampuan untuk mengakumulasi pengetahuan dan mewariskannya. Semua kriteria ini bisa kita lihat jelas dalam budaya manusia, termasuk yang tersimpan di Museum Sri Baduga. Tapi ternyata juga ditemukan dalam skala lebih sederhana pada beberapa hewan seperti simpanse. Kita juga bisa melihat di sini ada banyak informasi tentang stratifikasi sosial masyarakat Sunda di masa kolonial. 3 golongan utamanya adalah Somah, Santana, dan Menak. Somah adalah rakyat biasa atau masyarakat umum, Santana adalah golongan bangsawan kecil, keturunan percampuran antara Raden dan rakyat biasa. Ciri khas busana Santana dipengaruhi gaya Eropa tapi tetap mempertahankan identitas Sunda seperti ikat kepala dan kebaya batik. Sedangkan Menak adalah golongan bangsawan tinggi yang gaya hidup dan busananya sangat dipengaruhi budaya Hindia Belanda akibat politik divide et impera. Stratifikasi ini nggak cuma soal status, tapi juga tercermin dalam cara mereka berpakaian dan menjalani kehidupan. Di sini juga diperlihatkan bagaimana pertanian masyarakat Sunda berkembang. Terdapat singkal, alat untuk membajak sawah dan menggemburkan tanah, lalu ada lisung, yaitu wadah kayu untuk menumbuk padi menggunakan alu supaya terpisah dari kulitnya, dan ada juga gintiran, alat tradisional untuk menggiling gabah. Gabah dimasukkan ke corong lalu diputar hingga sekam dan beras terpisah. Teknologi sederhana ini membuktikan bagaimana masyarakat Sunda sudah mengenal sistem pertanian yang efektif sejak dulu. Kita juga bisa melihat angklung gubrak, alat musik khas Sunda berukuran besar dari bambu betung yang digunakan dalam ritual Mapak Sri, yaitu prosesi mengarak Dewi Sri, simbol kesuburan dari sawah ke lumbung padi. Tradisi ini bukan sekedar kesenian, tapi bentuk penghormatan terhadap alam dan harapan akan panen yang melimpah. Di sini aku juga mewawancara salah satu pengunjung Museum Sri Baduga. Yuk kita simak. Bandung sebelumnya buat observasi koleksi yang ada di 17 mata kuliah. Workshopnya tuh mungkin di Bandung lebih ramai sekali di Bandung. Jadi kayak lebih banyak interaksi masyarakat ya. Jadi malam-malam itu masih ramai gitu. Kalau sedangkan kalau di tempat tinggal aku tuh, kalau udah jam bisnis aja udah. Itu sih yang paling beda. Dari perjalanan museum ini, budaya itu bukan cuma masa lalu, tapi warisan yang hidup sampai sekarang. Semoga kita semua jadi makin paham dan bangga sama kekayaan budaya Indonesia.